Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Wahai ulul albab, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke Mas Bro, Mbak Sis, rekomendasi buku kali ini masih mengenai sejarah Nabi Adam alaihi salam yang agak lain, bos. Judul bukunya yaitu Para Penghuni Bumi Sebelum Adam. Ini kan yang kalian cari, bos. Penulisnya adalah Mukti Ali, diterbitkan oleh Zahira Kota Jakarta tahun 2014, bulan Februari, cetakan pertama, dengan nomor ISBN 978-602-1258-859, jumlah halaman 167 halaman. Oke Mas Bro, saya langsung di tulisan di belakang cover buku ini ya. Di belakang cover buku ini tertulis sebagai berikut. Sebelum diciptakan Adam, bumi ini sudah ada penghuninya. Wah, ini gawat, bos. Belum apa-apa sudah menuliskan sebelum diciptakan Adam, bumi ini sudah ada penghuninya. Siapa ini penghuninya ini? Saya lanjut, bos ya. Mereka mirip manusia tapi bukan manusia. Mereka hidup layaknya manusia. Mereka makan, minum, menikah, dan memiliki keturunan. Mereka juga berperadaban, memiliki kerajaan, mendirikan kota, membangun jembatan, dan membuat mesin-mesin. Waduh, ini penulisnya berani, bos. Mantap ini. Saya lanjut, bos ya. Mereka menguasai teknologi tinggi hingga mampu menciptakan persenjataan. Mereka telah menciptakan apa yang kita sebut sebagai nuklir. Juga pesawat terbang, teknik pengolahan dan peleburan logam yang nyaris sempurna. Dengan persenjataan itu mereka berperang, menindas sesamanya, dan saling menumpahkan darah. Bumi hancur lebur dibuatnya. Mereka telah melupakan tugasnya sebagai khalifah di bumi ini. Mereka dimusnahkan dari muka bumi ini untuk digantikan oleh khalifah yang baru, yaitu Adam. Siapakah mereka sebenarnya? Bagaimana bentuk tubuhnya? Seperti apa kegiatan sehari-harinya? Semaju apa peradaban dan perekonomiannya? Secanggih apa teknologinya? Apa saja sisa-sisa peradaban mereka? Seorang penulis lulusan Universitas Al-Azhar Mesir mengungkapkannya di dalam buku ini. Dengan penguasaan kitab-kitab klasik, Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber kontemporer, penulis buku ini membongkar masa lalu yang penuh misteri. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka, para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan dalam kurung khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30.
membaca tulisan di cover belakang buku ini sudah bikin deg-deg ser guys. Di awal-awal sudah tertulis bahwa sebelum diciptakan Adam, bumi ini sudah ada penghuninya. Bukan saya loh guys, bukan saya, tetapi yang tertulis di dalam buku ini. Di cover belakang ini belum isi loh guys, cuman tulisan di belakang cover buku. Di belakang cover di belakang cover buku tertulis penghuni bumi sebelum Adam ini mirip manusia tapi bukan manusia. Mereka ya hidupnya seperti manusia, ya makan, ya minum, menikah, memiliki keturunan. Dan ditulis juga bahwa mereka juga memiliki peradaban. Mereka memiliki kerajaan, mendirikan kota, membangun jembatan, dan membuat mesin-mesin. Bahkan tertulis di belakang cover buku ini mereka juga memiliki senjata nuklir, bos. Nuklir. Mereka juga membuat pesawat terbang, teknik pengolahan dan peluburan logam yang nyaris sempurna. Bukan saya loh bos, ini yang tertulis di belakang cover buku ini. Sekali lagi, bukan saya yang ngomong, saya hanya membacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini bos. Nah, dengan persenjataan yang canggih itu tadi yang tertulis dalam cover belakang buku ini, mereka berperang bos, saling berperang, ya kan. Lalu bumi itu dibikin hancur lebur bos. Dan mereka ini, manusia-manusia sebelum Adam ini, melupakan tugasnya sebagai khalifah. Lalu mereka digantikan oleh Adam. Nah, penulisnya ini adalah seorang lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir bos. Jadi yang nulis buku ini tuh lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir bos. Beliau itu menguasai kitab-kitab klasik, Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber kontemporer. Jadi bukan sembarangan yang nulis buku ini. Lalu saya langsung ya bos, supaya kalian penasaran untuk memiliki buku ini, saya intipkan secuil isi buku bos. Isi buku yang pertama yang saya kutip, ini ada dialog antara Abu Jan dan Tuhan. Ini dialognya panjang, tapi saya ambil sepotong saja. Untuk selebihnya kalian bisa baca di dalam buku ini bos. Nah, Abu Jan itu siapa? Ya, sampean baca sendiri dalam buku ini, oke? Abu Jan berkata, "Bolehkah hamba meminta sesuatu ya Tuhanku?" Lalu Tuhan berkata, "Apa itu permintaanmu wahai Abu Jan?" Abu Jan berkata, "Jika hamba engkau angkat sebagai pemimpin seluruh makhluk di bumi pada masa hamba, maka hamba meminta salah satu keturunan hamba nantinya yang bernama Iblis, agar engkau berkenan dia tinggal di dalam tanda kutip surga pengangkatan makhluk. Wahai Tuhanku, jadikanlah dirinya menggantikan hamba dan berikanlah kecerdasan seperti yang hamba punya saat ini." Lalu Tuhan berkata, "Baiklah, jika nanti iblis lahir di bumi, akan aku angkat dia di sisiku, dan akan aku beri hikmah dan ilmuku, sehingga dia pun pandai. Kekuatannya seperti penghuni pertama, dan kecerdasannya melebihi makhlukku yang nanti aku ciptakan." Jadi Abu Jan ini memohon kepada Tuhan agar kelak keturunan yang bernama Iblis itu menjadi istilahnya menjadi khalifah di bumi. Lalu Tuhan mengabulkan permohonan Abu Jan. Untuk selengkapnya, untuk dialog lengkapnya kalian baca sendiri dalam buku ini bos, antara dialog Tuhan dan Abu Jan. Oke. Kutipan yang nomor 2, Imam Nawawi Al-Bantani. Tahu nggak bos Imam Nawawi? Nah,
Imam Nawawi Al-Bantani seorang ulama yang berasal dari Banten, dalam kitab tafsirnya yang terkenal yaitu Murrah Labid yang juga disebut dengan tafsir Nawawi. Nah, ini salah satu kitab tafsir yang ingin saya miliki, bos. Harganya itu kalau saya tidak salah ingat sekitar 650.000. Itu satu set, bos. Full set. Insya Allah saya akan beli, bos. Alon-alon, bos. Nah, di dalam tafsir tersebut Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa akhirnya Tuhan memerintahkan malaikat yang dipimpin oleh iblis. Pada saat itu iblis merupakan pemimpin para malaikat untuk menumpas Banu Al-Jan dan bumi dihanguskan, bos. Jadi Imam Al-Nawawi ya di sini tuh mengutip tafsir karya Imam Al-Nawawi Al-Bantani. Coba kalian searching siapa beliau. Beliau itu gurunya para ulama Nusantara kalau saya tidak salah ingat, bos. Coba ya saya cari tahu, bos. Kalau nggak salah di buku ini ada. Ini buku sejarah Mbah Khalil Bangkalan, bos. Kalau nggak salah itu di sini ada, bos. Silsilah Gunung Jati. Gurunya kalau nggak salah di sini ada, bos. Jadi para ulama Nusantara zaman dahulu kalau saya nggak salah ingat itu belajarnya kepada Imam Nawawi Al-Bantani ini, bos. Di Mekah. Coba kalian cari tahu, bos ya. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani itu menuliskan ya bahwa Tuhan memerintahkan malaikat yang dipimpin oleh iblis. Malaikat yang dipimpin oleh iblis. Pada saat itu iblis merupakan pemimpin para malaikat. Coba kalian tonton video saya yang berjudul apa lupa, dimana kalau nggak salah itu Ibnu Abbas mengatakan bahwa iblis itu pemimpin para malaikat. Kalau nggak salah di buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir. Kalau saya nggak salah ingat, mohon maaf kalau salah, bos. Jadi iblis ini memimpin para malaikat untuk menumpas Banu Al-Jan. Mereka ditumpas, dihabiskan, bos. Nah, untuk kisah selengkapnya kalian bisa baca sendiri dalam buku ini, bos. Ini masih ada kelanjutannya. Ini saya potong-potong, saya kutip jadi seperti ini, bos. Untuk versi lengkapnya kalian baca sendiri dalam buku ini. Kutipan nomor 3 lah. Kutipan nomor 3 ini penulis mengutip tafsir karya Al-Maraghi. Di video saya sebelum ini juga saya sebutkan mengenai tafsir Al-Maraghi. Jadi di dalam buku ini tertulis Al-Maraghi, ulama Al-Azhar Kairo Mesir, dalam tafsir Al-Maraghi menegaskan bahwa ayat tersebut yaitu surah Al-Baqarah ayat 30 menyiratkan bahwa Adam bukan makhluk pertama yang berakal yang menghuni bumi ini. Jadi tafsir Al-Maraghi juga menafsirkan bahwa Adam bukan makhluk pertama yang berakal yang menghuni bumi ini. Jadi kalian itu harus banyak-banyak baca kitab tafsir, bos. Jangan punya satu. Saya itu punya kitab tafsir Al-Azhar, saya punya kitab tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisy Shihab, saya punya kitab tafsir At-Tabari, saya punya full set tapi terjemahan bahasa Indonesia. Kitab tafsir Al-Bayan itu jilid 1 dan jilid 2 toh, memang 2 jilid. Itu karya ulama dari Aceh ya. Beliau masih keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Sebenarnya beliau ada kitab tafsir lagi yang lebih lengkap namanya kitab tafsir An-Nur, saya belum punya. Lalu saya punya kitab tafsir Ibnu Abbas. Ini, bos. Nah, nih.
Balik bos ya, sorry bos, kebalik. Tafsir Ibnu Abbas saya punya. Lalu ada kitab tafsir Adwaul Bayan, itu juga terjemahan bahasa Indonesia. Kitab tafsir Adwaul Bayan itu tafsir Quran bil Quran. Itu saya punya full set bos. Dan saya masih berencana untuk memiliki kitab tafsir Al-Maraghi dan juga kitab tafsir karya Imam Nawawi Al-Bantani. Kalian juga harus punya bos kitab tafsir itu, supaya pemikiran kalian tidak saklek. Masih ada kitab tafsir Jalalain, kalian harus punya juga. Saya belum punya bos. Sama kitab tafsir Ibnu Katsir, kalian juga harus punya. Jadi jika ada pendapat-pendapat yang berbeda dengan pemahaman umum yang kita terima selama ini, kita nggak kaget bos. Kita tidak gampang mengatakan, oh ini sesat, nanti oh ini buku ini sesat. Enggak toh bos. Buku ini juga mengutip tafsir Al-Maraghi, juga mengutip kitab tafsir karya Imam Nawawi Al-Bantani. Sampaian itu yang mengatakan sesat itu mungkin belum membaca buku banyak, kecuali sampean sudah baca buku banyak. Terserah sampean ngomong tak sesat, terserah, karena sampean pasti punya hujah yang lain. Itu lebih saya hormati bos. Jadi harus banyak baca, oke? Kutipan keempat. Nah, ini kalian pasti seneng ini. Mungkin kalian sudah menemukannya di di web-web atau di Google ya, mengenai bangsa Nisnas. Di sini juga menuliskan mengenai bangsa Nisnas. Jadi kutipan keempat yang saya ambil tertulis bahwa bangsa Nisnas adalah bangsa besar yang musnah jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi. Karena kecongkaan, ego, dan nafsu, mereka saling berperang antar sesamanya demi merebutkan wilayah dan kekuasaan. Hingga akhirnya bangsa ini dihancurkan oleh Azazel dalam kurung Azazil atas perintah Tuhan. Dan kelanjutan kisahnya masih panjang bos. Kalian baca sendiri di dalam buku ini supaya mengetahui kisah lengkapnya yang ditulis oleh penulis buku ini, yaitu Mukti Ali. Nanti kapan lah saya ada kitab bos, tapi pasti saya rahasiakan ya, mengenai para malaikat ini yang diutus ke bumi ini. Banyak sekali bos malaikatnya, termasuk Azazil. Nanti bos. Kutipan nomor 5 bos ya. Menurut syariat Islam, manusia tidak diciptakan di bumi. Sekali lagi bos ya, bukan saya yang ngomong, tapi yang tertulis di dalam buku ini. Menurut syariat Islam, manusia tidak diciptakan di bumi, tapi yang diturunkan di bumi sebagai manusia dan diangkat atau ditunjuk sebagai khalifah dalam kurung pengganti atau penerus di muka bumi. Ini berani sekali bos. Lawang lulusan Kairo bos penulisnya. Memahami kitab-kitab klasik, memahami Al-Quran, hadis, dan ulama-ulama kontemporer. Lah kita ini bos, gak pernah mondok, gak pernah ngaji, dikit-dikit bilang sesat. Ada yang berbeda dikit bilang sesat. Woles bos, woles. Oke. Nah ini bos, sekali lagi ya, semua buku yang saya rekomendasikan kalian berhak setuju atau tidak setuju, berhak sependapat atau tidak sependapat, bebas bos, tergantung kadar akal masing-masing. Selama ini saya itu searching di YouTube atau googling bos ya, mereka mencari banyak yang mengupas mengenai surganya Nabi Adam. Di buku ini ada tertulis bos, demikian. Bumi utara seluruhnya terbentuk dari rangkaian Skandinavia dalam kurung Finlandia, Islandia, Swedia, Denmark, dan Norwegia.
itu merupakan surga dalam kurung taman tempat turunnya Adam, bapak manusia. Bukan saya yang ngomong, bos. Ini tertulis dalam buku ini. Untuk mengetahui uraian lengkapnya tentu kalian baca sendiri buku ini, bos. Ya. Jadi ada yang berpendapat di dalam buku ini bahwa surga tempat turunnya Nabi Adam adalah di Skandinavia, bos. Skandinavia itu tanahnya siapa? Kelahirannya Thor, bos. Thor itu kan Norwegia, bos ya. Bangsa Norse. Sudah saya rekomendasikan buku mengenai mitos dan legenda Thor. Di mana Thor itu harinya adalah Thursday, hari Kamis. Kalau Wednesday itu harinya bapaknya Thor alias Odin atau Wooden atau Wooten. Kalian tonton sendiri videonya mengenai mitos dan legenda. Jadi di dalam buku ini kalian bisa menemukan bahwa surga tempat diturunnya Nabi Adam itu di tanah Skandinavia, yaitu bisa di Finlandia, Islandia, Swedia, Denmark, dan Norwegia. Itu menurut buku ini, bos. Menurut yang tertulis di dalam buku ini. Uraian lengkapnya tentu kalian harus baca sendiri buku ini, bos. Makanya kalian harus baca. Banyak-banyak baca, bos. Kalian bisa dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat, atau kalian bisa langsung telepon penerbitnya ya. Sudah saya sebutkan tadi penerbitnya yaitu Zahira, Kota Jakarta. Kalian coba googling. Kalau tidak ada juga, coba kalian cari di online shop. Kalau nggak ada juga bisa pinjam di perpustakaan. Kalau nggak ada ya sudah, tinggal ngopi, bos. Oke, saya beli ini kalau saya nggak salah ingat ya. Saya belinya di toko buku Petra Togamas Pucang, bos, Surabaya. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Oke, di sini ya bahwa iblis adalah pemimpin malaikat. Dan di sini juga tertulis tentang surga tempat diturunkannya Nabi Adam adalah di Skandinavia. Menurut buku ini, menurut yang tertulis di dalam buku ini, bukan saya. Saya hanya mengulang saja, membacakannya kepada Anda supaya kalian mau membaca buku ini, mau membeli buku ini. Karena kalian adalah para ulul albab yang menggunakan akal sehat. Oke, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.